Dinasti Kaisar Tianzong berada di rumah Jianhou, Kabupaten Bashui, Provinsi Tianshu. Menger, pedangmu bisa lebih cepat dan lebih tajam. Ya, pedang ini jauh lebih baik. Gadis muda cantik Jianmeng, yang mengenakan pakaian putih salju, berkonsentrasi untuk mempraktikkan teknik pedang di halaman. Teknik pedang ini sangat cepat, dan dia menunjuk ke arahnya, tetapi seorang anak laki-laki berpakaian hitam di sebelah pedang. Dilihat dari usia, keduanya harus berusia 15 atau 16 tahun, tetapi Jian Wushuang dapat dengan sangat buruk menunjukkan beberapa kekurangan seni pedang Jianmeng. Setelah latihan-latihan pedang selesai, Jianmeng mengumpulkan pedang dan berdiri dengan senyum ke arah pedang yang tak tertandingi. Kakak Wushuang, bagaimana menurutmu latihan pedangku? Tanya Jianmeng. Aurora Swordsmanship adalah tentang kecepatan. Ini adalah pencapaian besar untuk dapat berlatih seni pedang ini sepenuhnya dalam 40 napas. Kamu baru saja berlatih Aurora Swordsmanship hanya dalam 38 nafas, yang sangat bagus. Kata Jian Wushuang, ini adalah saudara lelaki terbaik Wushuang yang kamu ajar, kalau tidak aku tidak akan pernah menguasai pedang ini di Dacheng hanya dalam 2 bulan, kata Jianmeng. Wu Jianshu tetapi menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia tahu bahwa meskipun dia mengajarkannya dengan baik, alasan yang lebih besar adalah bahwa Jian Menger memiliki bakat besar dalam ilmu pedang. Jika dia mempelajari Jianhou Mansion berbasis ilmu pedang, dia akan lebih berbakat daripada Kendo. Orang yang paling berbakat adalah Jianmeng. Saudara Wushuang, jika Anda melemparkan pedang Aurora ini, berapa kali bernapas yang dapat Anda gunakan untuk sepenuhnya menunjukkan keahlian pedang ini? Bisakah itu dalam waktu 30 napas? Tiba-tiba Jianmeng bertanya, 30 napas. Jian Wushuang tersenyum sedikit dan tidak berbicara. Aurora Swordsmanship. Setelah 40 latihan pernapasan, dia bisa dianggap sebagai master. Jika dia keluar semua, dia akan menyelesaikan Aurora Swordsmanship dan hanya membutuhkan 23 waktu bernapas. Cheng Qi level ini sudah mencapai puncaknya. Dengan bakat Brother Wushuang dalam bidang ilmu pedang, Anda pasti tidak perlu 30 napas, tapi sayangnya. Jian Menger memandang mata Jian Wushuang sedikit berbeda. Tentu saja Wu Jianshuang tahu apa yang dia bicarakan dan tidak bisa menahan tawa. Tenang, ayolah, aku akan segera menjadi seorang pejuang. Segera hadir. Jian Menger tidak menerima begitu saja, setelah semua, katanya 4 tahun lalu. Jian Wushuang, seorang murid dari aliran darah langsung Jian Houfu, ayahnya, yang pernah menjadi pemilik Jiange Pavilion, atau kekuatan pertama yang diakui Jian Houfu, tumbuh di bawah bimbingan ayahnya. Ayahnya sangat ditakdirkan bahwa ia dilahirkan untuk menjadi sangat menonjol. Di rumah Jianhou, ia jelas salah satu yang paling menonjol di antara generasi murid yang lebih muda. Namun, semua ini terjadi 4 tahun lalu, ketika ia berusia 12 tahun. Mengalami perubahan drastis. Pada tahun itu, ayahnya keluar, tetapi setelah itu dia tidak punya berita dan tidak ada tempat untuk ditemukan. Bukan hanya momok, tetapi tahun itu juga merupakan tahap krusial ketika dia mulai menyingkat kekuatan spiritual dan berbaris menuju seni bela diri. Namun, ketika dia mencoba untuk menyingkat aura, dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia bahkan tidak bisa menyingkat sedikit kekuatan spiritual. Saya tidak bisa menyingkat kekuatan spiritual saya, yang merupakan mimpi buruk bagi prajurit manapun. Perhatikan, seni bela diri sepanjang jalan, menyerap aura langit dan bumi, menyingkat kekuatan spiritual mereka sendiri, dan menjadi seniman bela diri. Bagi seorang pejuang, kekuatan rohaninya sendiri sangat mendasar. Seseorang yang tidak dapat mengkonsolidasikan kekuatan rohaninya ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi seorang pejuang dalam hidupnya. Orang semacam itu adalah sejenis limbah yang dibenci di Jianhoufu, di mana kekuatannya dihormati. Dalam 4 tahun terakhir, Jian Wushuang tidak pernah benar-benar menyerah. Dia telah bekerja keras dan selalu ingin menjadi seorang prajurit sejati. Bahkan suatu hari, dia bisa mewarisi posisi ayahnya dan mendapatkan kembali kendali atas paviliun pedang, tetapi itu sangat kejam. Namun, meskipun Jian Wushuang tidak dapat mengumpulkan kekuatan spiritual, bakatnya dalam ilmu pedang benar-benar mengejutkan. Dia telah berlatih permainan pedang dengan ayahnya sejak dia masih kecil, karena ayahnya adalah pemilik paviliun pedang, dan bakat kendo-nya juga disebut jahat. Banyak ilmu pedang diajarkan hanya sekali, dan dia akan dapat mengingat dan melewati dengan cepat, jadi jangan melihat usianya yang masih muda,
tetapi pada permainan pedang saja, beberapa orang di seluruh Jianhou Mansion benar-benar dapat menandinginya. Tapi tidak peduli seberapa berbakat ilmu pedang dan seberapa kuat ilmu pedang, tidak ada tren spiritual dan tidak banyak gunanya. Waktu ini sangat cepat, Jian Wushuang penuh percaya diri. Oke, Jian Menger tersenyum, tidak serius. Menger, Wushuang, seorang pria parubaya keluar dari halaman dan berjalan masuk. Pria parubaya ini terlihat sangat baik. Ayah, teriak Jian Meng. Lanbo, Jian Wushuang bahkan berteriak. Pria parubaya ini adalah ayah dari Jian Meng, sesepuh Jianlan di pembuluh darah Sue Wutang dari rumah Jianhou. Wushuang, mengajar permainan pedang selama sehari, kamu bekerja keras, kata Jianlan sambil tersenyum. Jangan khawatir, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, Lanbo, sudah malam, aku akan kembali dulu. Oke, Jianlan dan Jian Menger menyaksikan Jian Wushuang pergi. Tapi setelah Jian Wushuang menghilang dalam pandangan mereka, mata lembut asli Jianlan menyatu. Menger, ada apa? Tanya Jianlan, suaranya rendah. Aurora ilmu pedang, aku telah menguasai Dacheng. Jian Menger tampak sepenuhnya. Ini bagus. Jianlan mengepalkan tangannya dan ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Sudah hampir 4 tahun. Kau bersama bocah ini setiap hari dan biarkan dia mengajarimu permainan pedang. Setelah 4 tahun bersedih, akhirnya terbayar. Kamu telah menguasai semua 18 pedang pendek kelas 1 dari paviliun pedang, dan sekarang saatnya untuk menerapkan rencana kita. Ayah, apakah Anda yakin kami ingin melakukan ini? Jian Menger mengerutkan kening, tetapi matanya tetap dingin dan tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka yang membuat sesuatu terjadi, jangan menempel pada bar. Jianlan tampak dingin. Semuanya tergantung besok. Wu Jianshu kembali ke halaman di mana dia tinggal. Setelah makan singkat, dia duduk di tempat tidur dengan lutut bersilang. Saya mengatakan kepada Menger hari ini bahwa dia bisa segera menjadi pejuang sejati. Dia bahkan tidak percaya. Jian Wushuang tersenyum, tetapi tangan kanannya tanpa sadar membelai perut bagian bawahnya. Di perutnya, ada manik-manik batu seukuran kepalan tangan abu-abu tergeletak di sana, yang telah ada di Jian Wushuang sejak ia dilahirkan, dan telah menjadi misteri. Namun, manik-manik batu abu-abu ini adalah penyebab yang menyebabkan Jian Wushuang gagal menjadi seorang pejuang. Semua orang hanya tahu bahwa pedangnya Wushuang adalah pemborosan yang tidak dapat diringkas bahkan dengan jejak kekuatan spiritual, tetapi pada kenyataannya hanya dia yang tahu bahwa dia tidak dapat mengkonsolidasikan kekuatan spiritual, sebaliknya 108 meridiannya ada di sekujur tubuhnya. Itu semua berhasil, dan sangat mudah untuk mengumpulkan kekuatan spiritual. Setiap kali ia berlatih, aura langit dan bumi yang ia serap di tubuhnya tidak memiliki kesempatan untuk mengembun dan berubah menjadi kekuatan spiritualnya sendiri, dan ditelan dengan kejam oleh batu abu-abu di perutnya. Dengan kata lain, setiap kali ia mengolah aura langit dan bumi yang diserap dari dunia luar, ia menjadi makanan dari manik-manik batu abu-abu ini. Dengan menelan manik-manik batu abu-abu, Jian Wushuang juga menemukan bahwa manik-manik batu abu-abu ini bukan tanpa batas, tetapi setara dengan wadah. Selama 4 tahun terakhir, dia bersikeras berkultivasi setiap hari dan bersikeras menyerap aura dunia luar. Dia hanya ingin memberi makan manik-manik batu abu-abu secara menyeluruh sesegera mungkin. Selama dia memberi makan mereka gelombang www.metalnovel.com gelombang manik-manik batu abu-abu tidak lagi melahapnya dari dunia luar. Aura langit dan bumi dicerna, maka ia secara alami dapat menyingkat kekuatan spiritualnya untuk menjadi seorang pejuang. Yesterday kemarin dia menemukan bahwa manik-manik batu abu-abu telah mencapai kondisi saturasi, dan hanya perlu 1 hari untuk mengolah, yaitu, hari ini, manik-manik batu abu-abu akan mencapai batas yang sebenarnya, dan dia akan mengembunkan kekuatan spiritual lagi. Ayo mulai, Jian Wushuang menantikannya, dan segera memulai latihan setiap hari. Seperti yang diharapkan, manik-manik batu abu-abu di tubuhnya masih kejam melahap aura langit dan bumi yang dia ambil dari luar, tetapi dengan menelan bertahap, manik-manik batu abu-abu akhirnya mencapai batas bantalan. Bersenandung gelombang-gelombang manik-manik batu abu-abu tiba-tiba mulai berputar di tubuhnya, dan kecepatan putaran semakin cepat dan lebih cepat. Dengan rotasi, volume manik-manik batu abu-abu secara bertahap menjadi lebih kecil dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya upaya sesaat, manik batu abu-abu yang selalu ada di tubuh Jian Wushuang menghilang sepenuhnya. Tidak, manik ini menghilang.
Jian Wushuang melintas sedikit ekstasi di matanya, tetapi saat berikutnya Jian Wushuang menatap tiba-tiba. Sejumlah besar informasi masuk langsung ke pikirannya tanpa peringatan. Keberuntungan Datian, tangkap langit dan bumi, bangun keterampilan tertinggi. Keberuntungan Datian, tangkap langit dan bumi, bangun keterampilan tertinggi. Wu Jianxuang membuka matanya, tapi matanya tertegun. Gongfa, dalam pikiranku, ada satu lagi Gongfa. Jian Wushuang pada awalnya terkejut, tetapi saat berikutnya aku menyadari bahwa alasan Gongfa ini dalam pikiranku adalah hubungan antara manik-manik batu abu-abu. Jian Wushuang tidak terbiasa dengan latihan-latihan. Di rumah Jianhou, selama seorang murid yang telah mengembangkan kekuatan spiritual dapat pergi ke aula latihan untuk memilih metode latihan yang cocok. Namun, ada puluhan ribu latihan di dunia ini, tetapi dia belum pernah mendengar latihan seperti itu yang berani mengklaim sebagai ciptaan surga dan bumi seperti Datian Sehuaji. Manik batu abu-abu ini telah disembunyikan di tubuh saya, dan itu telah melahap semua kekuatan spiritual yang telah saya kumpulkan selama 4 tahun terakhir. Ini sangat unik. Sekarang manik-manik batu abu-abu hilang, tetapi ia meninggalkan saya metode latihan. Pintu ini Gongfa jelas luar biasa. Jian Wushuang segera melihat latihan Datian Huahuaji. Ketika kamu seni bela diri, kamu telah berkompetisi dengan surga dan bumi untuk mendapatkan keberuntungan dan kekayaan, dan langit dan kekayaan telah dibagi menjadi 9 tingkat Shinto, lautan spiritual tertinggi, jindan tertinggi, memotong yin dan yang, menghormati Maha Guru, dan langsung menuju ke Jiuxiao. Alam itu bertentangan dengan akal sehat. Masuki seni bela diri dengan taktik membuat keberuntungan Datian. Dari saat kamu memasuki seni bela diri, kamu telah pergi ke langit, selangkah demi selangkah ke langit, langkah demi langkah. Siapapun yang melawan langit adalah musuh alami dan juga pelawan. Dengan beberapa kata sederhana, Jian Wushuang benar-benar musnah. Melawan langit, melawannya. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya perlahan-lahan. Meskipun itu hanya perkenalan singkat, Jian Wushuang masih melihat luar biasa dari metode ini. Catatan, dalam ilmu pedang dan bahkan dalam kognisi semua pejuang di seluruh dunia, seni bela diri semuanya dimulai dengan spiritualitas. 7 ranah spiritual Tao, kekuatan spiritual laut, pembangunan jin dan ranah virtual yin dan yang, dan kemudian pengudusan transendental yang legendaris. Ini adalah ranah bela diri yang dikenal oleh Jian Wushuang. Ini sangat berbeda dari dunia yang dia kenal. Guang adalah pengantar, satu adalah 7 alam Tao spiritual, dan yang lainnya adalah 9 surgawi Shinto. Yang satu hanya memiliki 7 lapisan alam kecil, dan yang lainnya penuh dengan 9 alam kecil. Ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat kultivasi. Pembagian wilayah melanggar akal sehat surga, dan tidak mengherankan bahwa para praktisi yang berlatih teknik ini ditakdirkan untuk pergi ke langit. Ini adalah langkah nyata melawan langit. Segera setelah Anda mempraktikkan teknik ini, Anda melakukannya melawan langit, berlatih terbalik. Wu Jian Wushuang duduk di tempat tidur, tetapi saat ini sangat rumit. Ada kejutan dan ketakutan, dan ada sedikit kegembiraan di jantung pedang Wushuang yang sama. Ternyata itu metode latihan anti langit yang tersembunyi di manik-manik batu abu-abu. Apa yang harus dilakukan? Latihan langit terbalik ada di depanku, berlatih, atau tidak berlatih. Jian Wushuang mengepalkan tangannya, tapi keraguan ini hanya berlangsung sesaat, dan Jian Wushuang sudah memutuskan. Bagaimana dengan budidaya terbalik? Seperti Datian Zhaohua katakan, selama perjalanan seni bela diri, dunia dan langit dan bumi merebut udara, dan para pejuang tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Dalam hal ini, mengapa tidak pergi ke langit? Jian Wushuang benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menjaga dirinya dari mempraktikkan kekayaan surgawi yang besar ini, apalagi dia disiksa oleh manik batu abu-abu itu selama 4 tahun, dan sekarang manik-manik batu abu-abu ini akhirnya memberikan kompensasi kepadanya untuk keterampilan terbalik seperti itu. Jika dia tidak berlatih, apakah dia tidak akan menyesal atas keluhan yang dideritanya dalam 4 tahun terakhir? Dia tidak lagi ragu-ragu, meskipun Jian Wushuang mulai berkultivasi sesuai dengan metode transformasi Datian. Aura langit dan bumi yang luas masih mengalir ke tubuh Jian Wushuang terus-menerus, dan 108 pedang dan urat Jian Wushuang diserap dengan cara yang panik, dan bergerak dalam lintasan unik di tubuhnya. Setelah hari Minggu yang besar, aura langit dan bumi ini akhirnya dan Tian Zhao Tian yang tak tertandingi berkumpul. Guoku menginap. Di pagi hari, hari belum penuh.
Duduk di tempat tidur dan berlatih untuk malam yang panjang, Jian Wushuang perlahan membuka matanya dan melihat telapak tangan kanannya, remaja roh muncul, dan mata Jian Wushuang tidak bisa membantu memancarkan cahaya yang baik. Shinto sangat berat. Selama kultivasi malam, ia tidak hanya memadatkan jejak kekuatan spiritual pertamanya, tetapi ia sekarang memiliki sejumlah kecil kekuatan spiritual di dantian. Menurut budidaya seni bela diri, selama kekuatan spiritual terkondensasi, bahkan jika itu hanya jejak, sudah bisa dianggap sebagai prajurit sejati. Ini luar biasa, hanya dalam satu malam kultivasi, saya telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan spiritual di tubuh saya. Kecepatan kultivasi ini tidak lebih cepat dari banyak metode kultivasi di Jianhou Mansion saya, dan saya merasa bahwa saya dapat meledak pada saat ini. Kekuatan tampaknya lebih kuat daripada jalan spiritual di rumah Jianhou. Wu Jianshu mengguncang lengannya dan merasakan kekuatannya saat ini. Surga berat Shinto setara dengan dunia seni bela diri spiritual dari seni bela diri normal. Namun, jelas ada kesenjangan dalam kekuatan. Pedang yang tak tertandingi dalam budidaya rahasia surga besar, setelah mencapai surga berat Shinto, kekuatan ledakan jelas lebih tinggi daripada Tao spiritual. Prajurit itu lebih kuat. Saya ingin tahu bahwa Datian menciptakan taktik untuk memulai, tetapi Shinto Nine Heaven penuh dengan 9 alam kecil. Kekuatan saya sekarang lebih kuat daripada Taoisme spiritual biasa. Bukankah itu berarti bahwa ketika saya mencapai surga ketujuh Shinto, saya dapat dengan mudah menghancurkan puncak surga ketujuh Shinto? Dan ketika saya mencapai surga Shinto yang ke-9, yaitu puncak Shinto, bukankah kekuatannya meledak lebih kuat daripada mereka yang spiritual di permukaan laut? Mata Jianwu menyala dengan ngeri. Mengerikan. Keberuntungan Datian, terlalu kuat. Tidak hanya kecepatan latihan yang jauh lebih cepat daripada metode biasa, yang paling penting adalah kecepatannya selangkah demi selangkah. Setiap wilayah dapat melanggar akal sehat surga. Selain itu, dalam seni bela diri ini, ada juga teknik rahasia. Teknik rahasia jiwa. Jian Wushuang diam-diam berpikir Dao, rahasia spiritual gelombang www.metalnovel.com gelombang adalah misteri yang sangat sombong dan sangat tak terkalahkan. Bukannya teknik rahasia, lebih baik menyebutnya teknik terlarang, teknik yang melukai musuh 1000 dan merusak 800. Singkatnya, saya baru saja melihat beberapa pengantar misteri ini. Jian Wushuang tidak bisa menahan perasaan lemah di hatinya. Dia tidak berencana untuk mempraktikkan misteri ini sekarang, menunggu waktu yang menentukan untuk menunggu kultivasinya meningkat, dan kemudian perlahan-lahan belajar. Prajurit, aku tidak punya pedang, akhirnya aku menjadi pejuang sejati. Wu Jianshu menjerit dan meraung dalam kegilaan selama 4 tahun dan mengalami penghinaan. Sekarang dia akhirnya memadatkan kekuatan spiritualnya dan menjadi seorang prajurit, yang membuatnya bahkan ingin menjerit. Dia adalah pedang yang tak tertandingi, pedang di tangan, dunia yang tak tertandingi. Dia tidak sia-sia. Setelah mencuci singkat, Jian Wushuang segera keluar. Dia tidak sabar untuk memberitahu Jianmeng berita tentang dirinya menjadi seorang pejuang. Dia ingin mengejutkan Jianmeng. Menger, aku bilang padamu bahwa aku pasti akan menjadi prajurit. Tidak hanya itu, aku juga akan menjadi kuat di masa depan. Seperti ayahku, aku akan menjadi yang terkuat di rumah Jianhou, memegang 3 pedang pembunuh. Bertanggung jawab atas Jiange. Jian Wushuang melihat ke depan. 24 tahun yang lalu, karena ayahnya tidak punya kabar, dia telah mengambil keputusan. Menjadi kuat, mewarisi posisi ayahnya, dan bertanggung jawab atas pengadilan pedang. Ini adalah keinginannya yang tertua dan terbesar. Sebelum dia bahkan tidak bisa menyingkat kekuatan spiritualnya, dia secara alami sangat jauh dari keinginan ini, tetapi sekarang berbeda. Pernahkah kamu mendengar? Baru saja, Penatua Jianlan dari Blood Wutang menyatukan seluruh darah Wutang dan membuat permintaan kepada pemilik rumah untuk membiarkan putrinya Jianmeng menjadi penguasa pengadilan pedang dan mengambil alih tanggung jawab pengadilan pedang. Langkah hujian yang tak tertandingi segera makan. Lanbo bersatu dengan Blood Wutang, dan meminta pemilik rumah untuk membiarkan Menger menjadi pemilik paviliun Jiange dan mengambil alih paviliun Jiange. Apa lelucon? Jian Wushuang tersenyum, dan hatinya tidak serius. Anda tahu, selama 4 tahun terakhir, dia telah bersama Jianmeng hampir setiap hari, dan Jianlan selalu sangat lembut dan sangat peduli, dan hubungan di antara mereka sangat baik. Jian Wushuang bahkan menganggap ayah dan anak perempuan mereka sebagai 2 orang-orang terkasihnya,
di depan mereka, dia tidak mengatakan apa-apa. Jadi baik Jianlan dan Jianmeng sangat jelas bahwa keinginan terbesarnya adalah untuk mengambil alih Jianghe. Selain itu, pemilik paviliun Jianghe selalu dipilih dalam Jianghe, dan Jianmeng, seperti ayahnya, adalah milik Wutang darah. Di Jianhou Mansion, Jianghe dan Sue Wutang milik dua faksi paling kuat. Pedang paling awal Hou Fu sebagian besar dikhususkan untuk studi ilmu pedang. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa semua orang menggunakan pedang sebagai nama keluarga mereka, tetapi ketika yang terakhir Hou Fu perlahan menjadi kuat dan berkembang, beberapa orang melakukan ilmu pedang. Bakatnya tidak tinggi, tetapi mereka bisa memiliki bakat yang sangat tinggi pada senjata lain, yang secara alami melahirkan anak-anak Hou Fu yang mempelajari senjata lain. Anak-anak ini berangsur-angsur berkembang semakin banyak. Pada akhirnya, Sue Wutang lahir. Dua faksi utama hidup berdampingan di Hou Fu. Meskipun mereka tidak benar-benar merobek wajah mereka, sering ada beberapa kontes rahasia. Kedua belah pihak hampir sama. Jian Menger adalah putri sulung Sue Wutang. Dia adalah pewaris Sue Wutang. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab atas Jianghe? Wu Jiansuang berpikir bahwa orang yang baru saja dikirim hanya bercanda dan tidak peduli tentang itu, tapi dia belum mengambil dua langkah sekarang, dan ada desas-desus yang mengelilinginya. Saya juga telah mendengar bahwa Sue Wutang, dipimpin oleh Jianlan, dan bahkan beberapa alkemis dari Danfang, telah maju dan mengusulkan agar pemilik rumah setuju dengan Jian Menger yang bertanggung jawab atas Jianghe. Meskipun orang-orang di Jianghe sangat menentangnya, sejak setelah menghilangnya pemilik Jian Nange, Jian Nantian bertahun-tahun yang lalu, hak Jianghe untuk berbicara di pemerintahan Hou telah lama kalah, dan pada akhirnya oposisi mereka tidak berguna. Pada akhirnya, gubernur itu tidak berdaya dan berjanji bahwa selama pemimpi pedang bisa mencapai gelar paviliun Jianghe ketentuan, biarkan dia yang bertanggung jawab atas Jianghe. Apa persyaratan untuk menjadi pemilik paviliun pedang? Apa itu? Pemilik paviliun Jianghe adalah yang kedua setelah pemilik Jianhou Mansion dan memiliki status yang sangat tinggi. Secara alami tidak begitu sederhana untuk menjadi pemilik paviliun Jianghe. Oleh karena itu, Jianghe selalu memerlukan garis bawah paviliun Jianghe. Pertama-tama, jika Anda ingin menjadi penguasa paviliun pedang, Anda harus memiliki tingkat prestasi yang tinggi dalam pedang. Ilmu pedang kelas 1, 18. Saya terkejut sekitar. Di Jianhou Mansion, sebagian besar murid biasa hanya bisa berlatih ilmu pedang kelas 3 atau 2. Sedangkan untuk ilmu pedang kelas 1, hanya murid berbakat yang paling inti dan elit yang berhak untuk berlatih. Di Jianghe hari ini, mereka memenuhi syarat. Tidak akan ada lebih dari 10 murid yang berlatih ilmu pedang kelas 1, dan mereka hanya bisa berlatih paling banyak di 2 ilmu pedang kelas 1. Adapun 18 pedang kelas 1, bahkan murid inti di Jianghe tidak memenuhi syarat untuk menghubungi semua, apalagi seorang murid Sue Wutang. Mimpi pedang itu, tidak mungkin untuk mencapai kondisi ini, seseorang menegaskan. Tidak, Jian Menger telah tiba. Hari ini, dia berlatih 18 pedang pendek kelas 1 dari pengadilan pedang satu persatu, di depan pemilik rumah dan di depan banyak tetua pengadilan pedang. Tidak hanya itu, ke-18 ilmu pedang, dia telah menguasai segalanya. Apa, bagaimana ini mungkin? Dari mana mimpi pedang itu berasal? Saya terkejut, dan pedang Wushuang yang telah berdiri di samping, tertegun. 18 swordsmanship kelas 1 dari Jian Pavilion. Bukankah itu yang dia ajarkan pada Jianmeng? 4 tahun yang lalu, karena menghilangnya ayahnya, dia tidak dapat mengkonsolidasikan kekuatan spiritualnya. Jianmeng yang membantunya keluar dari depresi. Dia berterima kasih kepada Jianmeng, jadi selama 4 tahun terakhir, dia telah Sword Menger bersama-sama. Sword Menger memiliki bakat yang baik pada kendo dan dia suka berlatih pedang. Sayangnya, tidak banyak keterampilan pedang nyata di Sue Wutang. Pada saat itu, Jian Wushuang baru berusia 12 atau 3 tahun, dan tidak memiliki niat sama sekali. Setelah melihat segala sesuatu di matanya, ia mulai menunjukkan operasi pedang Jian Menger. Kemudian, ia mengajarinya sesuatu tanpa ragu-ragu. Permainan pedang dari pengadilan pedang. Dalam 4 tahun berikutnya, ia mengajar 18 pemain pedang kelas 1 Jianghe ke Jianmeng. Tapi hari ini, dengan 18 pedang pendek kelas 1 yang dia ajarkan, Jianmeng sebenarnya bertanggung jawab atas Jianghe. Dia bertanggung jawab atas Jianghe, apakah itu harapan terbesarnya? Tidak, tidak mungkin. Bagaimana Menger melakukan ini? Jian Wushuang menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, masih tidak mau percaya.
Untuk mengambil alih Jiange, selain 18 keterampilan pedang kelas 1 Jiange, kamu harus memiliki kekuatan yang baik. Persyaratan kekuatan minimum Jiange untuk Tuan adalah bertarung satu persatu dengan 4 tetua Jiange dan di tangan saya, Anda dapat melewati 20 gerakan, dan Jian Meng telah melakukannya. Tidak mungkin, aku tahu kekuatan keempat tetua Jiange. Keempatnya sudah lama mengalami kerohanian. Di antara mereka, Hong Hong tertua, dikatakan bahwa dia telah mencapai penyelesaian Huahai, hanya beberapa langkah dari Jindan. Bagaimana Jian Meng bisa melewati 20 langkahnya? Kita semua membenci mimpi pedang. Dia selalu sangat rendah hati di rumah Ho, dan dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya sama sekali. Tapi hari ini ketika dia bermain melawan 4 tetua Jiange, dia menunjukkan keterkejutan bagi semua orang. Dia telah merevitalisasi laut, dan bukan hanya lautan spiritual yang baru saja ditransformasikan menjadi lautan, tetapi juga lautan besar, dan lautan lengkap. Jiang Menger, Huahai Dacheng. Apakah dia baru 16 tahun ini? Bagaimana ini mungkin? Tidak hanya beberapa murid yang berbicara tentang terkejut dan tidak bisa berkata-kata, tetapi bahkan Jian Wushuang benar-benar terpana. Menger dia, Huahai Dacheng. Wajah Jian Wushuang luar biasa. Meskipun ia telah tinggal bersama Jian Menger selama 4 tahun terakhir, Jian Menger belum benar-benar mengungkapkan kekuatannya di depannya, dan Jian Wushuang tidak terlalu memikirkannya, hanya berpikir bahwa Jian Menger seperti murid-murid Hou Fu lainnya. Sekarang diperkirakan bahwa itu seperti surga kelima atau surga keenam dari Tao spiritual. Adapun kekuatan spiritual laut, ia tidak pernah membayangkannya gelombang www.metalnovel.com gelombang apalagi lautan nasib. 16 tahun, Huahai Dacheng. Ini tidak pernah terjadi dalam ratusan tahun Jianhou Mansion. Jiang Meng sangat mempesona. Ini benar-benar seorang jenius super yang belum pernah kulihat di rumah Jianhou selama ratusan tahun. Selain itu, dia juga mahir dalam 18 pedang pendek kelas atas dari Jiange. 20 pukulan, jadi gubernur menyetujui tempat itu, membiarkan Jian Meng menjadi penguasa pengadilan pedang, dan mengambil alih kendali pengadilan pedang. 2 bulan kemudian, pertempuran prajurit pedang tahunan Jianhou Mansion akan diadakan. Pada saat itu, Jian Meng akan bermain, dan membuktikan kekuatan bakat mengejutkannya di depan semua orang kuat di kabupaten Pas Hui. Setelah itu, dia akan mengambil alih sebagai pemilik paviliun Jiange di bawah kesaksian semua orang. Hebat, Huahai Dacheng yang berusia 16 tahun, mimpi pedang ini, sungguh menakjubkan. Semua orang kagum, tetapi pedang di samping itu tak tertandingi, tetapi wajahnya menjadi benar-benar putih. Menger telah mencapai Huahai Dacheng. 2 bulan kemudian, dia akan mengambil alih posisi paviliun Jiange. Tidak mungkin, aku tidak pernah percaya itu. Wu Jianshu mengepalkan tangannya dengan erat dan lari menuju halaman tempat tinggal Jian Menger, tetapi pada saat ini hatinya menderu dengan liar. Dia tidak percaya, itu benar. Hanya tahu bahwa Jiange adalah Jiange murid Jiange. Itu adalah paviliun pedang ayahnya, dan itu juga paviliun pedangnya. Dia akan selalu ingat apa yang pernah dikatakan ayahnya, dan Jiange hanya bisa dikendalikan oleh murid-muridnya. Ini adalah keinginan terbesarnya untuk mengambil alih Jiange. Bagaimana harapannya dapat dipenuhi oleh orang lain? Wu Jiansuang datang ke halaman di mana dia berlatih ilmu pedang dengan Jian Meng pada hari kerja. Jika itu biasa, Jian Menger sudah lama menunggu di sini, tetapi hari ini, ketika Jian Wushuang datang ke halaman ini, dia tidak menemukan keberadaan Jian Menger. Hanya jubah hitam dengan tangan di punggungnya yang menunggu dengan tenang. Memegang pedangnya, hati Qi Jian Wushuang segera mengangkat firasat buruk. Lanbo, Jian Wushuang masih berteriak seperti biasa. Kamu di sini. Jian Lan berbalik, tidak ada kelembutan di wajahnya, dan ada yang hanya melihat keagungan dan kedinginan. Anda harus tahu apa yang ingin Anda lakukan. Baru hari ini, pemiliknya sendiri menunjuk Menger sebagai paviliun pedang. Setelah pertempuran Master Kabinet baru, Jian Houling mengadakan upacara suksesi, dan token yang mewakili identitas Master Klub Pedang harus ada di tanganmu. Pedang Jian Wushuang Yi. Sin token yang mewakili pemilik Jiange Pavilion adalah pedang pembunuh pertama Jian Houfu dan 3 pedang pembunuh. San 3 pedang pembunuh dibawa kembali oleh ayahnya tak lama setelah ayahnya keluar. Dia telah menyimpannya selama 4 tahun terakhir, yaitu pedang panjang yang dia bawa di punggungnya. Menyerahlah, kata Jian Lan. Wu Jiansuang gemetar secara fisik dan mental, menggertakkan giginya dengan erat, memandang Jian Lan, dan tenggelam.
aku ingin melihat Menger. Apa status Menger, dan bisakah kamu melihatnya ketika kamu mengatakannya? Jian Lan Lengheng, aku tidak akan pernah melepaskan ketiga pedang pembunuh tanpa melihat Menger, kata Jian Wushuang dengan tegas. Bahkan pada saat ini, dia masih memiliki sedikit harapan di dalam hatinya, berharap bahwa semua ini hanya karena hubungan antara Jian Lan dan Jian Menger. Sombong, erang Jian Lan, baru saja akan marah. Ayah, gadis muda cantik Jian Meng, mengenakan pakaian putih salju, datang perlahan dari rumah. Menger, Jian Wushuang bahkan melihat itu, tapi itu hanya pandangan pertama. Satu-satunya harapan dalam hati Jian Wushuang langsung menghilang. Dia memperhatikan kedalaman mata Jian Menger. Dingin, tidak berperasaan itu. Jian Suang tiba-tiba mengerti bahwa apa yang terjadi hari ini, Jian Menger tidak dipaksa. Kamu telah berbohong padaku, tanya Jian Wushuang, menatap Jian Menger. Bodoh, tidak, Jian Menger menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah menjanjikan apapun padamu, dan bahkan jika kau mengajariku berlatih pedang, meskipun aku memintamu untuk mengajar, aku tidak pernah memaksamu. Kau dan aku ini adalah tawaran, saya telah bersama Anda selama 4 tahun, dan Anda, itu adil untuk mengajari saya permainan pedang. Apakah itu kesepakatan? Jian Wushuang menyeringai dan bertanya, Anda harus tahu bahwa ketiga pedang pembunuh itu dibawa kembali oleh ayah saya setelah ayah saya pergi untuk tur, dan itu mungkin satu-satunya petunjuk bagi saya untuk menemukan keberadaan ayah saya di masa depan. Aku tahu, Jian Meng mengangguk. Kamu juga tahu bahwa keinginan terbesarku dalam hidupku adalah untuk dapat menggantikan telapak tangan ayahku yang berat dengan pedang tiga budak suatu hari. Jian Wushuang terus bertanya, aku juga tahu. Jian Menger mengangguk lagi, tetapi ingin kembali ke keinginan, untukmu, keinginan ini tidak akan terwujud seumur hidup, lagi pula, kau adalah pemborosan yang bahkan tidak bisa menyingkat kekuatan spiritual. Apakah itu sia-sia? Jian Wushuang tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Baru pagi ini, dia mempraktikkan kekayaan Datian, dan akhirnya mengondensasi kekuatan spiritual untuk menjadi seorang pejuang sejati, dan dia ingin membaginya dengan Jian Meng untuk pertama kalinya, tetapi yang berpikir bahwa di mata yang terakhir, apakah dia hanya buang-buang cacing miskin yang bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan spiritual. Pedang itu tak tertandingi, dan kamu tidak memiliki keterikatan lagi. Semakin terjerat hanya akan membuatmu lebih lemah. Jika kamu tidak mau, gunakan kekuatanmu untuk menantangku dengan jujur. Di dunia ini, semuanya tergantung pada dengan kepalan tangan Anda berbicara. Anda lemah, Anda telah digunakan dan ditipu, dan siapa yang harus Anda salahkan? Jian Menger berkata dengan acuh tak acuh. Begitukah? Dalam analisis terakhir, apakah aku masih terlalu lemah? Jian Wushuang tersenyum tipis, dan tatapan konyolnya sangat mengerikan. Ternyata aku selalu bodoh. Haha, bodoh. Bodoh bisa. Aku adalah orang bodoh terbesar di dunia. Ini konyol. Jian Shou menggeram, ekspresinya hampir gila. Jian Lan dan Jian Meng melihat diam-diam di sebelah, tetapi tidak ada belas kasihan di mata mereka. Baru saja, meskipun kejam, itu benar. Dunia ini adalah makanan yang lemah dan kuat. Jian Wushuang tertawa tragis, dan pada saat yang sama, seluruh pikirannya tampaknya dikuasai oleh miliaran petir pada saat yang sama. Wajahnya telah berubah, matanya lebih rumit, dan itu luar biasa pada awalnya, sangat itu hampir kehilangan, dan kemudian sangat marah, bahkan hampir gila. Setelah hanya beberapa saat usaha, tawa Jian Wushuang berakhir, dan ketika dia mendongak lagi, matanya perlahan kembali menjadi polos. Jian Lan dan Jian Menger sama-sama memperhatikan perubahan kungfu pada saat ini, keduanya cukup terkejut. Mereka tidak tahu, pada saat usaha yang singkat ini, betapa perubahan yang luar biasa telah terjadi di hati Jian Wushuang. Kepolosan dan kesederhanaan asli Sun telah menghilang pada saat ini, momen singkat ini membuat Jian Wushuang tampaknya telah mengalami perubahan selama beberapa dekade. Mengambil napas dalam-dalam, Jian Wushuang kembali memandang Jian Menger, dan tidak ada jejak kelembutan di matanya, beberapa hanya dingin yang begitu dingin ke sumsum tulang. Pada saat ini, Jian Menger, yang sedang menatap oleh Jian Wushuang, tidak bisa menahannya. Gemetar, seberapa dingin tampilannya, berudu menatap mangsanya seolah-olah ular. Jian Menger, kamu benar. Hanya yang lemah yang akan berpura-pura menyedihkan dan memenangkan simpati orang lain, dan yang kuat semua akan berbicara dengan kekuatan. Dalam hal ini, suara Jian Wushuang dingin,
dan 3 pedang pembunuh keluar dari belakang, ditemani oleh jejak Jianming. Hah, bilah pedang yang tajam tiba-tiba menggambar lubang darah di telapak pedang tanpa tangan. Telapak tangan yang bernoda darah tiba-tiba mencengkeram, menyebabkan sakit di hati. Pedang itu tidak memiliki warna dua sisi, menatap Jianming. 2 bulan kemudian, Jian Houling berjuang untuk pertempuran, yaitu, hari kamu mengambil alih gelar Jian Ge Pavilion, aku akan bertarung denganmu. Aku akan membiarkan semua orang tahu bahwa Jiange akan selalu menjadi Jiange dari Jiange gelombang www.metelnovel.com gelombang ini Jiange ayahku, Jiangeku, tidak ada siapapun, tidak peduli siapa itu, tidak akan pernah terlibat. Siapapun yang menyentuh jariku, aku memotongnya. Darah perlahan-lahan menetes ke lengan di sepanjang lengan, dan kata-kata Jian Wushuang sangat kuat saat ini. Adapun 3 pedang pembunuh, Jian Wushuang memandangi pedang pembunuh di tangannya dan tersenyum dingin, jika kamu menginginkannya, berikan kepadamu. Jian Wushuang melemparkan 3 pedang pembunuh ke Jian Menger, lalu berbalik dan berjalan pergi. Ketika dia akan keluar dari rumah sakit, Jian Wushuang melangkah di langkah kaki, kata-kata yang ringan dan belum matang, meludahkan dengan dingin. Dalam 2 bulan, aku akan menemukanmu. Wu Jianmeng sedikit mengernyit, menatap ngeri pada hilangnya Jian Wushuang, tampak agak kesepian dan kesepian. Pedang 3 tangan yang terkepal di tangannya tiba-tiba menjadi seberat 1 pon. Itu hanya pemborosan yang bahkan tidak bisa bertemu. Kamu ingin menantang Menger 2 bulan kemudian. Dia masih harus menemukan cara untuk menjadi prajurit sejati dalam waktu 2 bulan. Jian Lan masih tidak setuju. Alis Suan Jianmeng segera menyebar. Ya, pemborosan yang bahkan belum memadatkan kekuatan spiritual, akan melawannya dalam 2 bulan. Ini sebuah lelucon.